Bapak Ibu. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita menenangkan hati kita, kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Yesus telah bangkit bagi kita semua. Mari kita datang dan kita bangkit bagi Tuhan. Kita bersorak-sorak bagi Dia. Kita pujikan pujian dari Eleusinus 97, Kristus Yesus bangkitlah. Kita nyanyikan ketiga baitnya, dan pada bait yang kedua saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah hadir di tempat ini. Ia menyambut setiap umatnya yang datang untuk berbakti kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Dengan tetap berdiri, sabda pembukaan ibadah kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-38. Begini firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mari kita meresponi sabda pembukaan ini. Kita memuji Tuhan dari Elias Humnos nomor 1, Suci, 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 bait 1, 3, dan 4. Untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih kita sering berubah, bahkan hilang dalam hidup kita oleh karena kegeraman, emosional semata, ataupun karena sesuatu hal yang membuat kita murka. Oleh sebab itu firman Tuhan menegur kita di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mari kita datang di hadapan Tuhan mengakui dosa-dosa yang kita lakukan di hadapannya. Saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, inilah kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, menyadari bahwa kami ini tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa kami ini adalah orang yang berdosa. Tuhan, ampunilah kami. Kami sering berubah kepada Tuhan, kasih kami Tuhan kadang berubah, bahkan tidak taat kepada Tuhan. Ampunilah setiap kami ya Tuhan, selidikilah setiap kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah setiap hidup kami datang kepada-Mu memohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tolong kami agar hidup kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengar kabar sukacita atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Begini firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Elias Humnos 101, mulia dan menang pada Tuhanku. Kita nyanyikan bait 1 sampai bait ketiga. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Mulia dan menang
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang mulia, Pencipta alam semesta, Tuhan, kami terus bersyukur kepadamu atas anugerah Tuhan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji-muji Engkau ya Bapa, bahkan merenungkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Inilah setiap kami yang ada saat ini Tuhan, sudah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong kami dan berkuasa di atas kami. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau yang boleh memimpin Tuhan dan menyertai. Kami serahkan akan jam pemberitaan firman-Mu kepada-Mu ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh iblis yang ini mengganggu, kuasa Tuhan yang boleh menghancurkan, dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, serta yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita mengakui pengakuan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya, puji Tuhan, walaupun cuaca sedang mendung, saya harap hati kita tetap melimpah dengan sukacita. Amin. Ya, di dalam ibadah ini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara kita membaca ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21. Engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendengarkan seorang hamba Tuhan melayani di Amerika. Dia menyampaikan sebuah cerita begini. Ada sepasang suami istri yang hidup sudah 50 tahun dalam pernikahannya. Dan katanya kuda yang ditunggangi istrinya itu melakukan gerakan yang mengecewakan, ya, menjengkelkan bagi istrinya. Maka dia hitung. Satu kali menjengkelkan dia biarkan. Suatu terus dia tidak nurut misalnya ya. Terus biasa kita bilang apa? Mama hitung ya, betul ya? 1, 2, ya. Sebelum 3 umumnya anak-anak sudah berhenti karena sudah tahu toh. Setelah ketiga nanti apa yang akan terjadi. Nah, dari apa yang kita lihat di sini kelihatan bahwa angka ketiga itu mempunyai sesuatu pengertian atau arti yang begitu penting. Ya. Terutama kalau kita hubungkan dengan masalah ketaatan atau pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan. Nah, di sini kita melihat bahwa Petrus itu melakukan pelanggaran menyangkal Yesus sebanyak berapa kali?
3 kali. Kalau kita hubungkan dengan suami istri tadi harusnya sudah ditembak seperti kudanya itu. Kalau anak kecil yang diomongi ibunya suruh nurut, hitungan ketiga kan sudah berbahaya, itu karena sudah melanggar. Petrus sudah membuat pelanggaran sebanyak 3 kali. Dan semestinya, ya, sesuai dengan pemahaman umum yang berlaku, harusnya Petrus itu sudah bisa dibuang itu. Karena sudah 3 kali melakukan pelanggaran. Dan kelihatannya Petrus sendiri merasa bahwa sepertinya dirinya itu tidak layak lagi untuk menjadi rasul. Sepertinya dia cocok untuk bisa dibuang, tidak usah dipakai lagi. Maka kalau kita baca dalam pasal 21 ini, dia bilang pada teman-temannya, aku mau pergi menangkap ikan. Memang dulu dia menangkap ikan kan pekerjaannya. Tapi kemudian dipanggil lalu ikut Yesus. Sekarang dia sudah menyangkal Yesus, Yesus sudah bangkit dan mungkin dia merasa aku tidak layak lagi. Dia mau pergi menangkap ikan saja. Dia merasa diri tidak layak lagi, tidak cocok lagi, tidak tepat lagi untuk menjadi seorang rasul. Nah, ini pemikirannya Petrus. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang dipikiran Petrus, ya, dengan apa yang ada dalam pikiran manusia pada umumnya, orang pada umumnya itu memang sama. Biasanya kalau orang melakukan pelanggaran, merasa diri tak layak lagi, tak mampu lagi, tak cocok lagi, tidak cocok lagi untuk bisa terlibat dalam sesuatu kegiatan lah, misalnya kan begitu. Tapi Tuhan Yesus itu jalan berpikirnya berbeda. Petrus memang sudah gagal, sudah menyangkal Yesus bukan 1 kali atau 2 kali, tapi 3 kali. 3 kali menyangkal Yesus. Yesus tidak melupakan Petrus. Yesus tidak membuang Petrus. Justru dia datang mencari mereka. Nah, pada waktu itu menurut Injil Yohanes, memang apa yang kita baca di sini merupakan peristiwa penampakan yang ketiga. Yang pertama kali kan Thomas tidak ada. Kemudian yang kedua ada Thomas. Ya, baru yang ketiga di pantai itu, pantai Danau Genesaret atau Galilea atau Tiberias. Ada pertemuan di sana. Bapak Ibu dan saudara-saudara, waktu Yesus datang ke pantai Danau Genesaret itu, ya, dikatakan bahwa mereka sedang menangkap ikan ya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian singkat cerita, Yesus menemui mereka dan kemudian menyediakan ikan, hidangan, ada roti dan ikan bakar, kemudian mereka bisa makan. Coba kita lihat di ayat 15 dari bacaan kita tadi itu. Di ayat 15 itu, kalimat pertama mengatakan sesudah sarapan. Sesudah sarapan. Yesus datang ngajak sarapan dulu. Ya. Dia datang tidak langsung mencari Petrus, kemudian tuding-tuding, Petrus, awas kamu. Kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Waktu itu sudah saya peringatkan. Ya. Engkau omongnya tinggi, saya sudah bilang, Petrus, malam ini sebelum air berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Sudah saya peringatkan, kenapa engkau tidak perhatikan? Ayo, kamu harus bertanggung jawab. Yesus datang tidak langsung lakukan itu. Dia ajak sarapan dulu. Nah, coba lihat. Ya, mengapa kok diajak sarapan dulu? Kalau kita amati dengan detail kisah ini, kan sepanjang malam mereka tangkap ikan ya, betul ya? Petrus kan kemarin bilang, aku mau pergi menangkap ikan. Murid yang lain juga ikut. Sekitar 7 orang kalau kita di situ, tidak tahu yang lainnya kemana. 7 orang mereka pergi menangkap ikan. Sepanjang malam mereka bekerja keras, tidak mendapatkan ikan. Lalu besok pagi itu, ya mungkin mereka keluar terus entah buat apa begitu, terus Yesus datang. Nah, waktu Yesus datang, dikatakan bahwa Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala. Setelah itu bisa nangkap ikan, dapatkan yang banyak. Ya, kemudian mereka keluar lalu menemui Yesus di pantai itu. Ketika hari sudah siang, ada satu ayat di dalam pasal 21 bilang begitu. Yesus datang ngajak sarapan dulu karena dia tahu mereka sudah lapar. Orang kalau sedang lapar diajak bicara hal yang serius, tidak efektif, tidak maksimal hasilnya. Jadi kalau sudah lapar, harus diajak sarapan dulu. Sesudah sarapan baru kemudian diajak bicara hal yang serius, ini cocok. Nah, di sini Yesus seseorang yang memang dalam hatinya itu betul-betul berperan sebagai seorang gembala. Memang dia gembala yang baik. Kan dia sudah bilang, akulah gembala yang baik.
Dia lihat murid-muridnya itu sedang kelaparan, kelelahan, tidak dibiarkan, tidak langsung bicara hal yang serius, dia ajak sarapan dulu. Nanti sesudah sarapan baru kemudian diajak bicara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam isi pembicaraan ini, ya, Yesus tidak menyinggung. Ayat ini tidak menulis mengenai bagaimana Yesus bicara pada murid yang lain, dan murid yang lain pun tidak memberi respon apa-apa dalam percakapan ini. Ya, dalam pertemuan itu Yesus betul-betul konsentrasi menangani Petrus. Kita ingat dalam Petrus 2 minggu yang lalu, Yesus hadir khusus menangani Thomas. Ya, tapi Yesus tidak mencari Thomas di rumahnya sendiri kemudian dua-duaan lalu diselesaikan di situ. Tidak. Thomas pernah membuat pernyataan di depan murid-murid yang lain. Ya, maka pemberesan itu pun harus di depan murid-murid yang lain supaya semuanya terbuka dan jelas. Nah, sekarang Yesus mau menangani Petrus pun demikian. Tidak sendirian tapi sedang bersama-sama dalam komunitas itu. Yesus kemudian mulai menangani Petrus dengan mengatakan begini. Di ayat 15, ayat 16 sampai ayat 17 itu ada pertanyaan begini. Dan itu yang menjadi tema khotbah hari ini. Pertanyaannya begini, ayat 15. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maksudnya adalah, apakah Petrus mengasihi Yesus lebih daripada murid-murid yang lain mengasihi Yesus? Itu maksudnya. Kemudian di ayat yang ke-16 dia katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yang perbandingan dengan murid yang lain sudah tidak ada. Dia hanya langsung mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Lalu di ayat yang ke-17 juga di sana dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan kedua dan ketiga itu berbeda dengan pertanyaan pertama, karena yang pertama itu ada kata-kata lebih dari mereka ini. Lebih daripada mereka ini. Di pertanyaan kedua dan ketiga, kata-kata itu sudah tidak ada lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita akan merenungkan. Ya, mau merenungkan mengapa pertanyaan yang sama disampaikan kok 3 kali. Ya, yang intinya ialah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa diulang 3 kali? Ini perlu kita renungkan. Ya, maka yang pertama itu diulang sampai 3 kali karena ini jawabannya gampang itu. Petrus kan menyangkal berapa kali? 3 kali. Dia menyangkal 3 kali, sekarang ditanya juga harus 3 kali supaya seimbang, kan? Betul atau tidak? Menyangkal 3 kali, sekarang ditanya 3 kali. Karena memang waktu itu kan ada orang bertanya pada Petrus, engkau juga murid Yesus? Dia bilang, bukan. Tidak, bukan saya. Nanti pindah lagi terus orang lain, engkau murid Yesus? Dia bilang, sumpah, aku gak kenal orang itu. Nanti yang ketiga dia bukan hanya bersumpah, tapi dia bilang, Alkitab bilang dia bersumpah dan mengutuk. Dia mulai bersumpah dan mengutuk, aku tidak mengenal orang itu. 3 kali dia menyangkal, sekarang 3 kali Yesus bertanya padanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Nah, jadi yang pertama mengapa sampai 3 kali? Karena Petrus menyangkal dia 3 kali. Kemudian yang kedua, supaya Petrus meresapi pokok pembahasan. Betul ya? Ya, supaya pokok pembahasan yang hendak dibicarakan oleh Yesus itu betul-betul dipahami dengan baik, diresapi dengan baik. Kok sampai diulang 3 kali, ini ada apa? Kan itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, untuk membesarkan, menyemangati, mengokohkan Petrus di depan teman-teman, ya, dia akan dipercaya dengan tugas supaya yang lain tidak menolak Petrus. Jadi di hadapan teman-temannya, Yesus tanya dia sampai 3 kali, memberi dia semangat, ya, mengokohkan, meneguhkan supaya teman-temannya tidak menolak Petrus. Kemudian yang keempat, mengapa pertanyaan diulang sampai 3 kali? Dengan uraian saya sejauh ini, kenapa sih kok sampai menyangkal Yesus? Jawaban sederhana, kan? Karena dia kurang mengasihi Yesus. Kalau dia betul-betul mengasihi Yesus, kan harusnya tidak terjadi, kan? Bahwa dia menyangkal, betul atau tidak? Dia menyangkal karena kurang mengasihi Yesus. Tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Maka Yesus memberikan 3 pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?
apakah engkau mengasihi aku? Pertama sudah dijawab, kedua sudah dijawab, masih tanya terus. Makanya Petrus tidak tahan sampai menangis kan, waktu Yesus memberikan pertanyaan yang ketiga. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, coba Bapak Ibu bisa perhatikan ayat 15. Dia bilang, Simon, anak Yohanes. Kenapa tidak bilang Petrus atau Kefas, tapi bilang Simon? Waktu pertama kali dibawa oleh Andreas pada Yesus kan namanya sudah diganti kan, sudah disebut lain, yaitu Petrus, Kefas, batu karang itu. Tapi sekarang bilang Simon anak Yohanes. Ini kan mengawali pertanyaan Simon anak Yohanes. Dia tidak katakan Petrus, tapi dia bilang Simon anak Yohanes. Mengingatkan dia mengenai siapa dirinya sebenarnya. Dulu itu dia hanya Simon anak Yohanes. Nanti oleh Yesus baru diatur sedemikian rupa, namanya disebut dengan Petrus. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Petrus sudah menjawab. Ya, dia sudah menjawab. Pertanyaan ini diulang lagi. Sudah menjawab, tapi pertanyaan ini diulang lagi. Maka dalam percakapan ini menunjukkan bahwa memang Yesus tidak membuang Petrus. Dia mau memperbaiki Petrus. Dia tidak melupakan Petrus. Dia sungguh-sungguh mengasihi Petrus. Di dalam hati Yesus itu, rencananya bagi Petrus dalam kehidupan dan pelayanannya itu harus berjalan terus. Tidak boleh gara-gara dia gagal kemudian dibatalkan. Tidak. Makanya kan sering kita dengar, rencana Tuhan tak pernah gagal. Betul ya? Rencana manusia bisa gagal, rencana Tuhan tidak gagal. Petrus sudah gagal, tapi kan tidak kemudian membatalkan rencana Tuhan kan? Kan orang yang menyangkal ini lalu kemudian dipakai Tuhan dengan luar biasa. Betul atau tidak? Nah, saya salut dengan Petrus, Bapak Ibu dan Saudara. Saya tidak salut dalam hal penyangkalannya ya, tapi saya salut dengan tindakannya sesudah ayam berkokok. Masih ingat, sesudah ayam berkokok apa yang dia lakukan? Ayat firman Tuhan mengatakan, setelah 3 kali dia menyangkal, ayamnya berkokok. Yesus bilang apa? Sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau menyangkali aku. Kemudian katanya, Yesus menoleh dan melihatnya. Setelah itu dia keluar, lalu menangis dengan sedihnya. Ya, dia keluar dan menangis, menandakan dia bertobat. Dia sungguh-sungguh menyesali tindakannya, menyangkal Yesus. Ya, dan sekarang Yesus datang untuk memulihkan hidupnya. Yesus datang untuk menata kembali Petrus. Dan memang dia kemudian dipakai Tuhan luar biasa, bukan? Di hari Pentakosta, dia Petrus itu yang pernah menyangkal itu 1 kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dia beritakan Injil bersama Rasul yang lain. Dia menghidupkan kembali Dorcas yang sudah mati itu dalam nama Yesus. Ya, bahkan dia menulis surat 1 Petrus, 2 Petrus untuk kita semua. Supaya ikuti teladan penderitaan Yesus. Kan itu tulisannya Petrus kan? Kita harus ikuti teladan penderitaan Yesus. Waktu Yesus menderita dia menyangkal, tapi hatinya diubahkan. Yesus datang untuk menata kembali hatinya. Betul-betul hati yang Petrus yang waktu itu sudah menyangkal Yesus dikorek oleh Tuhan Yesus untuk kemudian memastikan bagaimana sejauh mana Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Kan di sini letaknya. Jadi pertemuan ini ada di situ. Inti daripada pertemuan ini di sana. Yesus hendak memulihkan hati Petrus karena kalau dari jawaban itu Petrus kemudian responnya Yesus. Kan 3 kali Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Yesus tanya, Petrus menjawab, Yesus bilang, gembalakan dombaku, gembalakan dombaku, gembalakan dombaku. Nah di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ternyata domba-dombanya Tuhan, jemaatnya Tuhan itu merupakan harta yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita ini kan begitu berharga di mata Tuhan. Maka ketika Yesus hendak mempercayakan pekerjaan menggembalakan domba-domba ini, Yesus tidak mau mempercayakan kepada orang yang setengah hati mengasihi Tuhan. Yesus mau mempercayakan penggembalaan domba-dombanya itu kepada pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka dia korek Petrus di sini dengan betul-betul. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Setelah memastikan bahwa Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus, nah baru kemudian Yesus katakan, gembalakan dombaku, gembalakan dombaku, gembalakan dombaku. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara,
Memang domba-dombanya Tuhan itu ditebus dengan harga yang mahal, yaitu nyawanya sendiri. Ya, Paulus waktu dalam percakapan dengan itu penatua dari Efesus di Miletus itu kan Paulus bicara dengan mereka, gembalakan kawanan domba milik Tuhan yang ditebus dengan darah anaknya. Ya, dan Petrus di dalam itu surat 1 Petrus itu dia mengatakan kepada para penatua yang ditulis di surat itu supaya menggembalakan itu jemaat, karena nanti gembala agung akan datang. Gembala agung itu kan Tuhan Yesus sendiri. Makanya di sini dalam pembicaraan itu Yesus katakan gembalakan domba-dombaku. Ada kata kunya di situ. Gembalakan domba-dombaku. Ini dombanya siapa? Dombanya Petrus atau dombanya Tuhan? Dombanya Tuhan sendiri. Jadi jemaat itu miliknya siapa? Bukan miliknya majelis atau pendeta. Jemaat itu miliknya Tuhan. Bukan milik organisasi atau denominasi. Bukan milik sinode tertentu, tapi jemaat itu miliknya Tuhan. Mereka bisa ada di mana saja, di sinode manapun, di organisasi atau denominasi apapun, tapi semua itu miliknya Tuhan. Jemaat-jemaat itu miliknya Tuhan. Makanya kita sebagai hamba Tuhan itu, kalau tidak sungguh-sungguh memelihara jemaat, kita akan berhadapan dengan Gembala Agung sang pemilik jemaat, bukan? Betul atau tidak? Makanya berdiri di mimbar seperti untuk berkhutbah kan kita juga tidak sembarangan. Harus sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Karena kalau menyesatkan jemaat, ada ayat mengatakan lebih baik batu kilangan ditaruh leher kemudian dibuang ke dalam laut. Betapa seriusnya. Ya, betapa serius. Sehingga Yesus mau memberi tugas kepada Petrus menggembalakan domba-domba itu. Yesus betul-betul mengkorek hati Petrus supaya Petrus itu sungguh-sungguh memastikan dalam hatinya bahwa dia mengasihi Tuhan. Mari kita coba lihat ya. Ketika Yesus bertanya, coba di pertanyaan pertama, dia bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus bilang apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dia bilang, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sepertinya kurang terlalu nyambung dengan pertanyaan, bukan? Betul atau tidak? Pertanyaannya kan begini, walaupun dia memang jelas, cuma kalau dihubungkan kalimat terakhir dari pertanyaan Yesus, ada yang kurang sebenarnya. Yesus kan bilang begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kalau pertanyaan berhenti di sini ya nggak apa-apalah, jawaban Petrus sudah betul-betul nyambung. Tapi kan ada lanjutannya, lebih daripada mereka ini. Nah untuk lebih daripada mereka ini dia nggak mau jawab. Dia hanya bilang, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Coba kalau pertanyaan ini diajukan sebelum Yesus disalib, kira-kira jawabannya Petrus bagaimana? Masih ingat waktu percakapan itu Yesus bilang dia akan ditangkap dan murid-murid itu akan apa itu? Berhamburan. Singkat kata kalimat saya seperti itu. Petrus bilang apa? Sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Nah coba lihat. Kalau pertanyaan Yesus diajukan sebelum Yesus ditangkap, jawabannya bilang apa? Ya, saya mengasihi engkau lebih dari mereka ini. Mereka ini kasihnya cuma kecil, saya ini kasihnya padamu besar. Mati pun saya siap untuk mati bersamamu. Tapi sekarang karena dia sudah gagal, jawabannya ini rendah hati. Betul atau tidak? Jawabannya rendah hati. Tidak mau lagi membandingkan dengan yang lainnya. Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Terkait dengan mereka ini dia enggak mau menjawab. Dia hanya bilang, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Jadi dalam hal ini, dalam ukuran hitungan pelayanan di hadapan Tuhan, kita semua harus berhenti untuk membandingkan kasih kita dengan yang lainnya kepada Tuhan itu sejauh mana. Kan kadang-kadang orang bisa berpikir, pelayananku ini lebih berarti di hadapan Tuhan, pelayananku lebih berharga di hadapan Tuhan dibanding si A, si B, si C dan seterusnya. Jangan. Ya, ingat waktu orang-orang datang ke gereja bawa persembahan itu, ada orang-orang bilang pada janda yang bawa 2 peser itu, dia memberi terlalu sedikit, dia hanya memberi 2 peser. Yesus bilang apa? Di antara semua yang memberi persembahan hari ini, janda ini memberi paling banyak. Kenapa paling banyak? Dia memberikan seluruh harta yang ada padanya.
Yang lain memberikan dari memang hartanya itu disisihkan untuk berikan, janda ini beri semuanya. Ya. Jadi biarlah Tuhan yang menilai pelayanan kita. Bagian kita adalah terus kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, selebihnya serahkan pada Tuhan. Iya. Serahkan pada Tuhan. Maka Petrus di sini ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus hanya bilang, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dia tidak banding-banding lagi dengan teman-temannya. Saya kira teman-temannya bersama Petrus itu lega hatinya. Betul atau tidak? Mereka pasti ingat waktu itu pertanyaan waktu belum Yesus ditangkap kan. Dia omongnya tinggi-tinggi. Mungkin mereka syukurlah Petrus dah insaf. Ya, syukurlah dia tidak merendahkan kita lagi. Dulu kan merendahkan mereka kan. Untuk mereka enggak tersinggung loh. Coba kalau yang lainnya tersinggung, malam itu bisa berkelahi kan. Mereka, kamu ini merendahkan kita ya. Memangnya hanya kamu yang bisa mati untuk Tuhan. Kami juga bisa dong. Harusnya kan begitu kan. Mereka tidak, mereka diam saja. Dan di sini Petrus mau dipulihkan. Petrus sedang dipulihkan Yesus, mereka ada di situ. Mereka pun tidak berkomentar. Yesus pun tidak bertanya pada mereka. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian coba yang kedua. Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ini jawabannya sama, persis dengan yang di atas. Nanti yang ketiga coba kita lihat. Yesus tanya lagi, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Dia bilang apa? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi di sini kalimatnya lebih panjang. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Memang ada para penafsir lain mencoba membedakan antara pertanyaan Yesus yang pertama kedua pakai kata agape. Jawaban Petrus pakai kata philia. Kemudian nanti yang ketiga Yesus turunkan jadi philia dan seterusnya. Tapi saya tidak terlalu serius untuk merespon yang seperti itu karena katanya kata philia dengan agape ini sering dipakai secara bergantian. Termasuk ketika Demas mencintai dunia berlebihan pun di sana pakai kata ini, kata agape. Ya. Nah, tapi kita kembali ke sini. Yesus bertanya kepada Petrus dan Petrus menjawab, dia katakan, mulai jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga dikatakan engkau tahu. Engkau tahu, bahkan di ketiga dia katakan engkau tahu segala sesuatu. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Petrus memberi kita sesuatu pengajaran penting. Rupanya Petrus itu mengerti dengan baik siapa Yesus. Kan dia pernah waktu di Kaisarea Filipi kan Yesus tanya, kata orang siapa anak manusia? Kemudian mereka menjawab, ada yang bilang engkau Elia dan seterusnya. Tapi Yesus mengatakan, apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon. Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga yang mengatakan itu kepadamu. Ya, jadi Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Di sini dia buat pernyataan dengan mengatakan, engkau tahu, engkau tahu, engkau tahu segala sesuatu. Ya, secara implisit kan menjelaskan pada kita bahwa Yesus adalah Allah. Ini kan menekankan keilahian Yesus. Dia tahu segala sesuatu. Yesus tahu segala sesuatu. Maka Petrus mengatakan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Isi hati kita seperti apa waktu kita melayani Tuhan? Tuhan sudah tahu bukan? Betul atau tidak? Kita semua yang sedang beribadah di sini ya, yang ada di gereja ataupun di rumah, hati kita sejauh mana mengasihi Tuhan, Tuhan tahu. Ketika kita melayani Tuhan, sejauh mana kita lakukan dengan mengasihi Tuhan, nah, Tuhan sudah tahu karena Dia tahu segala sesuatu. Siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan, siapa yang tulus dan murni melayani Tuhan, Tuhan sudah tahu. Di dalam acara doa malam itu saya uraikan firman Tuhan. Paulus tulis surat kepada jemaat di Roma. Ya, tema renungannya itu adalah Paulus itu mengasihi jemaat di mana? Di Roma. Karena dia mengasihi mereka, maka dia kemudian mendoakan mereka, bersyukur untuk mereka, ya, mau menguatkan mereka, menghibur mereka, mau mengunjung mereka dan seterusnya. Nah, Tuhan tahu Paulus sungguh-sungguh mengasihi jemaat, maka Tuhan pakai Paulus dengan luar biasa. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengan hati yang tulus dan murni mengasihi Tuhan.
orang-orang seperti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mengenai peristiwa Petrus dalam percakapan dengan Yesus, di sini kita belajar bahwa prinsip sangat penting, yaitu bahwa kegagalan orang beriman itu bukan akhir segalanya. Kalau orang beriman gagal, itu bukan akhir segalanya. Maka kalau ada yang jatuh harus dibimbing untuk bertobat. Kalau dia bertobat, dia bisa dipakai lagi oleh Tuhan. Kecuali dia jatuh kemudian dibimbing tidak mau bertobat, nah ini lain persoalan. Tapi kalau orang yang jatuh, kita perlu bimbing supaya kembali kepada Tuhan. Dan kalau orang pernah jatuh kemudian dibimbing dan kembali kepada Tuhan, dia dipakai Tuhan, nah kita harus dukung orang seperti itu. Amin. Ya. Siapa di antara kita ini yang tak pernah gagal dalam perjalanan hidupnya di hadapan Tuhan? Kita semua pernah gagal. Kita semua pernah gagal karena kita tidak sempurna di dunia ini. Tapi Tuhan tidak membuang kita ini. Seperti Tuhan datang memulihkan Petrus. Nah, seperti Tuhan senantiasa berusaha memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita supaya dia dipakai oleh Tuhan. Saya mendengarkan sebuah kisah. Ada seorang supir pernah mengalami kecelakaan. Kemudian dia trauma. Dia takut, dia grogi, tidak mau menjadi supir lagi. Kemudian suatu hari itu, katanya di gereja, atau satu gereja itu, supirnya sedang sakit. Mereka butuh supir. Lalu supir yang sudah takut tidak mau menjadi supir karena pernah kecelakaan itu, diajak, diundang untuk datang bisa membawa mobil, antarkan tim pelayanan keluar kota. Pendeta dengan timnya keluar kota untuk melayani. Kemudian supir itu mau. Sambil dia takut kan karena pernah kecelakaan, dia trauma. Mengantarkan pendeta dengan rombongan keluar kota. Dia nyetir mobil itu. Sepanjang jalan yang jauh itu, pendetanya itu di depan di samping supir, tidur nyenyak pendetanya. Nah, rupanya tidur nyenyaknya pendeta itu menjadi semacam apa itu? Bahasa pastoral untuk supir itu. Oh, berarti saya masih dipercaya. Betul atau tidak? Karena dia pikir dia pernah kecelakaan. Mungkin orang yang naik dengan mobilnya, dia kan juga kepikiran, aduh, jangan-jangan kecelakaan lagi. Jangan-jangan kecelakaan lagi. Tapi pendetanya naik ke atas mobil langsung tidur. Sepanjang jalan tidur. Dan supirnya bilang begini, oh, berarti aku ini masih dipercaya. Walaupun pernah kecelakaan, masih dipercaya. Dan mulai hari itu, kepercayaan dirinya bangkit. Dan setelah peristiwa itu dia bisa bekerja sebagai supir lagi. Selama dia ketakutan, sudah pernah gagal, takut kalau tidak diterima lagi, tapi dengan peristiwa itu dia bangkit. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa mari kita mendampingi orang-orang yang pernah gagal supaya mereka juga bangkit, karena itu yang dilakukan oleh Yesus, supaya sama-sama berjuang melayani Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bertanya pada Petrus, mau mengorek hati Petrus yang mengasihi Tuhan. Karena orang yang melayani dengan kasih itu rela melakukan apa saja. Coba kita lihat ayat yang ke-18. Di situ dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Langsung ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus akhirnya memang mati dengan cara disalib. Ada pro kontra mengenai salib terbalik atau tidak, tapi dia mati disalib. Ada dua hal di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pertama, dia akan menggembalakan domba itu dengan baik-baik. Betul ya? Yang kedua, dia rela mati untuk Tuhan. Coba ibu-ibu yang pernah punya bayi ya, kira-kira mengurus bayinya itu lelah atau tidak? Tengah malam, saat semua orang sedang tidur dan waktu untuk tidur, dia nangis. Kita biarkan nangis atau duduk dan merawatnya? Kenapa ibu-ibu walaupun sangat lelah karena sudah begitu mengantuk, masih terus setia merawat anaknya? Karena hatinya ada kasih. Amin.
Maka orang yang melayani Tuhan dengan kasih, walaupun sibuk dan berat tugas yang harus dia kerjakan, walaupun harus menderita sekalipun, bahkan mati sekalipun, dia rela karena hati yang mengasihi Tuhan. Maka hari ini biarlah masing-masing kita meneliti hati kita. Adakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jikalau kita memang mengasihi Tuhan, Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 21 itu, setiap orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus taat pada firman Tuhan. Sebagai bagian penutup, ayat 19, kalimat terakhir mengatakan, sesudah mengatakan demikian, berkata kepada Petrus, ikutlah Aku. Kenapa ikutlah Aku? Bukankah dulu sudah dipanggil suruh ikut, sekarang kok suruh ikut lagi, kenapa? Ikutlah Aku maksudnya adalah merupakan suatu pengakuan bahwa Petrus kembali berkenan di hadapan gurunya. Dia sudah berkenan, sempat terpeleset tanjat tapi sekarang sudah berkenan, sudah dipulihkan. Dia bilang, benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Kemudian yang kedua, kata ikutlah Aku hendak mengatakan bahwa lakukanlah pekerjaan sebagai rasul dan gembala sebagaimana yang telah kulakukan. Ikutlah Aku. Ya, ikutlah Aku. Seperti yang kulakukan, ikutlah Aku. Kemudian yang ketiga, bersiap sedialah untuk diperlakukan sebagaimana Aku diperlakukan. Ikut Aku. Seperti Aku diperlakukan, siaplah sedialah engkau supaya diperlakukan seperti Aku diperlakukan. Nah, maka orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mereka rela ikut Tuhan. Apapun yang Tuhan minta untuk dikerjakan, akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yesus berkata kepada Petrus 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, di dalam Yesaya 34 ayat 16 dikatakan, yang hilang akan kucari. Ya, yang sesat akan kubawa pulang. Yang sakit akan kukuatkan, yang luka akan kubalut, yang kuat, yang gemuk akan kulindungi. Karena itu, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita bukankah juga dipanggil untuk saling menggembalakan satu dengan yang lain? Ya, biarlah melalui hidup kita ini saling membangun satu dengan yang lain, tetap setia pada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita merespon firman Tuhan ini. Di hadapan Tuhan kita masing-masing mau kembali meneliti hati kita dan berkata kepada Tuhan, benar Tuhan, sebagaimana Petrus menyatakan bahwa Engkau tahu aku mengasihimu. Ini hati kami Tuhan, kami juga sungguh-sungguh mengasihimu. Tolong kami Tuhan supaya betul-betul di dalam perjalanan hidup kami ini, hidup untuk mentaati apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami tatkala kami terpeleset dan jatuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Kuatkan dan tuntun, pimpin dan mampukan kami senantiasa mengikut Engkau, melayani-Mu sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Kepada liturgos saya persilakan. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan dan juga sesama, mencintai Tuhan seumur hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 248, Ku Cinta Padamu, bait 1 sampai bait yang ketiga. Yesus juru selamat.
akan memberikan persembahan. Kepada petugas saya persilakan. Terimalah. Terimalah ya Tuhanku, sedikit persembahan kami, kiranya dipermuliakan namamu selalu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah segala sumber, segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, inilah persembahan kami, biarlah menjadi persembahan ya Tuhan yang dapat memuliakan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi, dan biarlah juga hidup kami ini Tuhan dapat menjadi persembahan yang memuliakan akan nama Bapa di surga dan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Para majelis ya Tuhan, pengurus yang mengelola, kiranya Engkau yang boleh memberkati dan memimpin mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan pertalisan. Kepada majelis saya persilakan. Wartalisan Minggu tanggal 25 April 2021 untuk acara-acara rohani gereja. Yang pertama, ibadah minggu depan berjalan seperti biasa. Dewasa pada pukul 7 pagi, baik itu melalui offline dan online, melalui Facebook Eleos Guest dan YouTube Gereja Eleos Surabaya. Sekolah minggu pada pukul 8.30 melalui aplikasi Zoom. Mohon dukungan doa untuk khususnya sekolah minggu yang biasanya Paskah kini ada Basar Talenta untuk menghitung akan poin-poin mereka, namun saat ini tidak bisa dilaksanakan. Maka kami mengadakan lomba menghias telur supaya mereka tetap semangat, dan mudah-mudahan grafik untuk sekolah minggu boleh naik walaupun keadaan seperti ini. Yang berikutnya, remaja pemuda ibadah pukul 9.30 lewat offline dan online melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, persekutuan doa malam pada hari Selasa 27 April pukul 19 diadakan melalui aplikasi Zoom. Yang ketiga, pemahaman Alkitab Kamis tanggal 29 April
pukul 19 diadakan juga melalui aplikasi Zoom. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Iya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan warta gembala. Yang pertama yaitu selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Ibu Nunu. Selamat ulang tahun ya, Bu. Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Terus Pak Yonatan. Selamat ulang tahun Pak Yonatan. Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Juga hari ini tanggal 25 itu Aprilia. Mana Aprilia? Ya, selamat ulang tahun untuk Aprilia ya. Tuhan berkati. Lalu tadi Ibu Nunu sempat menyampaikan ada lomba menghias telur tuh sekolah minggu. Mereka ada siapkan foto-foto untuk bisa ditampilkan. Barangkali kalau sudah siap, saya persilakan untuk ditayangkan. Barangkali bisa beri masukan untuk kurunya, kira-kira yang juara satu yang mana. Beri masukan, nanti putusnya di kurunya. Minta tolong lampunya yang ini bisa ditikan. Wah. Ya, mereka menyampaikan selamat Paskah tadi ya. Tuhan memberkati. Amin. Iya, puji Tuhan. Kita tepuk tangan untuk anak sekolah minggu ya. Tuhan tolong supaya mereka tetap bersemangat di dalam mengikuti Tuhan walaupun di masa sulit. Iya. Kemudian bersyukur karena minggu lalu juga Paskahnya pemuda remaja sudah terlaksana. Luar biasa. Saya hadir dalam acara itu dan sangat diberkati Tuhan lewat acara itu, dan khususnya firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dari GKA. Ya. Yang berikut kita terus dukung dan doakan berbagai program daripada gereja kita. Kita terus berdoa untuk pemulihan di negara kita ini ya, pasca berbagai bencana yang terjadi. Lalu kita terus doakan upaya evakuasi kapal selam supaya semuanya berjalan baik, dan doakan keluarga daripada seluruh kru kapal itu supaya mereka diberi ketabahan oleh Tuhan menghadapi situasi ini. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan, karena hari ini Tuhan memberkati kami, ibadahnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk seluruh karya-Mu dalam kehidupan kami. Engkau terus dan senantiasa menuntun langkah hidup kami. Tatkala kami tersesat atau terpeleset, Tuhan tidak membiarkan kami, selalu menuntun kami untuk kembali kepadamu, pertanda Tuhan mengasihi kami. Maka tolong kami semua supaya satu dengan yang lain juga saling memperhatikan, saling membangun untuk sama-sama setia kepada Engkau. Sekarang kami berdoa kepadamu Tuhan untuk berbagai program dalam gereja kami ini.
Tuhan berkati semuanya supaya berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk gereja-gereja kami secara keseluruhan di Sinode Gereja Leos Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Ya Tuhan, Engkau berkati segenap hamba Tuhan, majelis, pengurus dan seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkati semuanya, termasuk pelayanan kami di Yayasan Leos Indonesia, di sekolah-sekolah di Surabaya maupun di Malang. Tuhan berkati segenap guru dan murid, program belajar mengajar, penerimaan murid baru dan seluruh pembiayaan. Tuhan memberkati juga untuk pengurus Yayasan SD Salem dengan segenap dosen dan mahasiswa di SD Salem, kegiatan perkuliahan dan penerimaan murid mahasiswa baru di tahun ajaran yang akan datang ini, serta seluruh pembiayaan untuk operasional pada pelayanan di STT Salem. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami juga doakan padamu untuk pekerjaan-Mu secara keseluruhan di muka bumi ini. Tuhan berkati semuanya agar berjalan dengan baik, nama Tuhan boleh diagungkan dan dimuliakan. Sekarang kami doakan Bapa untuk situasi di negara kami, ya Tuhan, yang hari-hari ini begitu banyak persoalan terjadi. Baru saja ada musibah di Nusa Tenggara Timur, kemudian ada gempa di Jawa Timur ini, dan ada musibah yang lain di daerah-daerah yang lain, juga termasuk tenggelamnya kapal selam yang terjadi pada minggu ini. Tuhan tolong supaya keadaan bisa dipulihkan, terutama upaya evakuasi korban kapal selam ini. Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik. Tim yang melakukan evakuasi juga Tuhan selamatkan, lindungi dari segala bahaya yang terjadi. Sementara itu ya Tuhan, kami semua masih terus berjuang untuk menghadapi bahaya virus corona yang melanda dunia ini. Tuhan tolong pulihkan kami dan lindungi kami umat-Mu dari bahaya virus ini. Terima kasih karena sebagian di antara kami sudah mendapatkan vaksin. Kiranya saudara-saudara kami yang belum mendapatkan vaksin juga Tuhan tolong supaya pada gilirannya juga bisa mendapatkan layanan ini. Pemerintahan kami Tuhan berkati, Tuhan pimpin dengan kekuatan bijaksana, hikmat, kemampuan dari Engkau, bisa bekerja untuk menangani segala persoalan dengan baik. Bahkan seluruh masyarakat supaya mendukung pemerintah dengan mentaati berbagai aturan, terutama protokol kesehatan di dalam rangka memutus atau menghentikan penyebaran virus. Bapa di sorga, secara khusus kami doakan kota kami, kota Surabaya, tempat di mana kami tinggal, kami hidup dan melayani. Tuhan berkati kota kami, pemerintahan di kota ini dan seluruh masyarakatnya. Engkau berkati dan berbagai macam permasalahan Tuhan pulihkan, Tuhan berikan jalan keluar. Bapa di surga, untuk setiap kami anak-Mu yang sedang beribadah, baik yang berkumpul di gereja ataupun sedang ibadah dari rumah, mohon anugerah-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Kami yang sedang sakit, Tuhan tolong beri kekuatan iman dan kesembuhan. Yang sedang mengalami persoalan dalam pekerjaan ataupun hal-hal yang lain, Tuhan berikan jalan keluar. Akhirnya Bapa di surga, kami akan memasuki minggu yang baru. Segala sesuatu yang terjadi di depan kami tidak tahu. Yang kami tahu ialah bahwa Tuhan menuntun langkah kami, menggembalakan kami, dan tidak akan biarkan kami berjalan sendiri. Maka dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan? Sudahkah kita melayani Dia atau sudahkah kita berbuat yang terbaik? Kita memuji Tuhan dari Eleos Sumnos 288, sudahkah ku berbuat yang terbaik? Kita nyanyikan bait 1 dan kedua. Pada bait kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Hai, berapakah yang sudah kau bawa
sudah beroleh selama apa yang kau persembahkan. Layanilah Yesus Juru Selamat, jangan kau duduk berpangku tangan. Hai, berapakah yang sudah kau bawa untuk persembahan bagi Tuhanmu? Berapa jiwakah yang sudah datang bergelut di salib Tuhan? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dalam Roh Allah yang kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nyatakanlah kasih itu dimanapun kita berada dan setialah untuk memasyurkannya. Hymnos 288, sudahkah aku berbuat yang terbaik, bait yang ketiga dan yang keempat. Bila kau sudah beroleh merdeka dari Yesus Sang Penebus, setialah selalu jadi hamba-Nya, walaupun hadapi peperangan. Hai, berapakah yang sudah kau bawa untuk persembahan bagi Tuhanmu? Berapa jiwakah yang sudah datang bergelut di salib Tuhan? Hai, bila Yesus bertanya padamu, sudahkah kau melayani? Sudahkah kau masyurkan penebusmu? Apakah yang akan kau jawabkan? Hai, berapakah yang sudah kau bawa untuk persembahan bagi Tuhanmu? Berapa jiwakah yang sudah datang bergelut di salib Tuhan? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, silakan duduk dan bersatu teduh.